Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Suara saya jelas saja Bapak? Jelas saja ya? Alhamdulillah. Ini perlu saya tanyakan, jangan sampai nanti kita bicara suaranya nggak jelas, apa yang disampaikan tidak ditangkap dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Pada kesempatan malam hari ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semuanya. Mulai daripada kita berada di satu tempat yang penuh dengan keberkahan, di masjid. Kata Nabi SAW, masjid itu adalah satu tempat yang paling diberkahi, buq'ah mubarakah, satu potong tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas dunia ini. Kemudian kita baru melaksanakan sholat maghrib berjamaah, menunggu sholat isya. Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang menunggu sholat dari satu sholat ke sholat yang lain, maka dia akan terhitung seperti orang yang melaksanakan sholat terus menerus. Yang ketiga, kita berada di majelis yang insya Allah diberkahi juga, majelis zikir, majelis ilmu. Kemudian saat ini juga hujan sedang turun, barokah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun pada kita semuanya. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang hujan, wa anzalna minas samaa'i ma'an mubarakan, dan kami telah menurunkan dari langit air yang membawa barakah. Allah sebutkan hujan itu sebagai berkah untuk kita semuanya. Maka atas nikmat ini semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bersyukurnya kita, Allah akan tambah nikmat pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Alhamdulillah saya lihat bukunya sudah ada Pak yang asli. Kalau yang kemarin fotokopi, tapi saya sarankan juga untuk tetap bawa apa yang kita bagikan kemarin. Karena yang kita bagikan itu bentuknya dia sudah saya potong-potong. Maksudnya saya potong-potong ada apa namanya itu, jarak untuk bisa ditulis-tulis. Sebenarnya ini juga sama sih. Ini kalau di pesantren itu biasanya dicoret itu Pak sini. Ya. Per kata di apa namanya itu dibuat catatannya seperti itu supaya nggak hilang. Nanti kalau misalkan kita bisa menyelesaikan kitab ini atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, tidaknya ada faidah yang kita dapatkan. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sampai pada mukadimahnya daripada buku ini. Judul buku ini apa? Tadi Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Tauhid Ba'alwi Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kemudian kita masuk pada mukadimah atau kata pengantar dari penulis kitab ini. Itu ada di halaman 2. Kalau di bukunya ya, yang di halaman 2. Atau sebelum masuk ke situ saya ingin terangkan dulu dikit tentang apa sih isinya buku ini, gitu ya. Apa sih isinya buku ini? Buku ini isinya ada 3 macam atau 3 bab yang beliau sebutkan dalam buku ini. Pertama, pembahasan tentang akidah. Nanti beliau akan sebutkan tentang
kewajiban seorang muslim untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Kemudian beliau juga menerangkan tentang apa-apa saja yang wajib diimani oleh setiap muslim. Kemudian juga nanti beliau akan jelaskan tentang pembatal keislaman, ya. Kemudian nanti setelah itu beliau akan masuk pembahasan masalah fikih di atas mazhab Syafi'i, tapi tidak secara detail, dimulai dari kitab Taharah sampai nanti dalam ke kitab Muamalah, tapi tidak seperti detail sebagaimana kitab-kitab yang tebal, tidak. Kemudian juga yang terakhir dari pembahasan yang terdapat di buku ini adalah pembahasan masalah akhlak dan masalah adab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengambil faedah dari buku ini. Baik, kita mulai dengan mukadimah atau kata pengantar yang dibawakan oleh penulis dalam kitab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terjemahannya dulu. Saya terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Biasanya diterjemahkan Tuhan semesta alam. Nanti kita akan terangkan makna alhamdulillahirabbil alamin insyaallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan aku naik saksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah, wahdahu yang Maha Esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku naik saksi anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu adalah hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dari Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada beliau dan salam dari kita semuanya. Wa ala alihi, dan semoga juga salawat dari Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada keluarga beliau, wa sahbihi, dan para sahabat beliau, wa tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amma ba'du, adapun setelah ini, fahada juz'un latifun, maka yang ada di tangan kita semuanya ini, hada ini maksudnya yang di tangan kita ini, juz'un latifun adalah satu buku yang ringkas, satu buku yang ringkas ya. Yassarahullahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada penulis untuk bisa menyelesaikannya. Fima yajibu, berisi tentang perkara-perkara yang wajib. Ta'allumuhu, wajib apa? Wajib untuk dipelajari. Wa ta'limuhu, dan wajib untuk diajarkan. Wal amalu bihi lil khasi wal 'am, dan wajib untuk diamalkan lil khas, untuk para ulama, wal 'am, ataupun orang awam, baik para ulama atau orang awam. Jadi ini adalah buku yang sangat ringkas. Semoga Allah memudahkan penyelesaian buku ini, kata beliau, berisi tentang perkara-perkara yang wajib untuk dipelajari dan diajarkan, baik untuk orang serta diamalkan, baik untuk orang awam ataupun untuk yang berilmu. Wal wajibu, adapun perkara yang wajib, makna daripada wajib itu adalah ma wa'adallahu fa'ilahu bintawab, satu perbuatan yang Allah janjikan pelakunya dengan pahala. Maksudnya Allah menjanjikan pahala untuk orang yang melaksanakan perkara yang wajib tadi. Wa tawa'ada tarikahu bil iqab, dan Allah memberikan ancaman kepada siapa? Kepada tarikahu, kepada orang yang meninggalkan perkara yang wajib itu, bil iqab, diancam dengan apa? Dengan siksa. Jadi itu yang namanya wajib.
sesuatu perbuatan yang Allah janjikan pahala bagi pelakunya, dan Allah ancam dengan iqab, dengan siksa bagi orang yang meninggalkan amal tersebut. Wasampaituhu, dan aku namai apa? Buku kecil ini aku namai dengan judul Sulamat Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, tangga pertolongan dari Allah untuk menggapai kecintaan Allah dengan sebenar-benarnya. As'alullah al-karim, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, an yaj'ala dzalika minhu, semoga dia menjadikan buku yang kecil ini berasal darinya. Maksudnya semoga buku ini ditulis atas bimbingan dari Allah, bukan semata-mata dari kecerdasan si penulis. Wa lahu, dan penulis juga berharap semoga penulisan buku ini ikhlas dilakukan untuk Allah. Wa fihi, dan semoga juga buku ini ditulis semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi, dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi, dan semoga penulisan buku ini menjadi salah satu sebab yang akan mendekatkan diri penulis kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zulfa ladaihi, dan semakin dekat kepada Allah. Wa an yuwaffiqa man waqafa alaihi lil amali bi muqtadahu, dan semoga Allah memberikan taufik, memberikan bimbingan kepada siapa? Kepada orang man waqafa, kepada orang yang mempelajari buku ini. Lil amali, dan juga orang yang mengamalkan bi muqtadahu, isi yang terkandung di dalam buku ini. Maksudnya beliau mendoakan semua orang yang membaca buku ini kemudian mengamalkan apa yang terkandung di dalam buku ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepadanya. Tsumma taraqi, kemudian dia akan naik levelnya, tingkatannya, bitawaddudi, untuk mencintai bin nawafil, amalan-amalan sunnah. Kalau tadi kan disebutkan yang wajib-wajib, ya, maka isinya buku ini nanti perkara yang wajib saja, tidak ada perkara-perkara yang sunnahnya. Nah, harapannya kata beliau, kalau nanti sudah baca buku ini, mudah-mudahan tumbuh kecintaan di dalam hatinya untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah sebagai tambahan. Liyahuza hubbahu, untuk mendapatkan kecintaan Allah, wa wallahu, dan mencapai derajat kewalian. Nah, saya jelaskan satu persatu. Ada beberapa perkara yang disebutkan oleh penulis dalam mukadimahnya ini. Yang pertama, beliau memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita menerjemahkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah tradisinya para ulama. Tradisi para ulama kita itu kalau mereka menulis buku-buku dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Alasannya ada dua. Yang pertama, karena mencontoh Al-Quran. Al-Quran itu setiap surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat dari surat Al-Fatihah. Awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat apa? Setelah surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlah Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran ada berapa kira-kira Pak? Sejumlah surat dalam Al-Quran berapa? 114. Jumlahnya 114. Ada tidak surat yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim?
Jawabannya ada apa? Surat apa? At-Taubah. Nah, dari Bismillahirrahmanirrahim di situ. Kenapa? Sebagian para ulama mengatakan surat At-Taubah itu adalah lanjutan daripada surat Al-Anfal yang sebelumnya. Jadi tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dia lanjutan dari surat Al-Anfal. Sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwa tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena dalam surat tersebut di awalnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengungkapkan apa? Sifat murkanya Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pada intinya, penulis kitab ini Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alwi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan memberikan manfaat pada kita semuanya dengan ilmu beliau, mengawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mengamalkan apa? Mencontoh Al-Quran. Kemudian yang kedua, makna daripada Bismillahirrahmanirrahim itu adalah barokah, maksudnya meminta barokah dan pertolongan dari Allah. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah kita meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang kita kerjakan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim maknanya adalah barakatan wasti'anatan. Makna Bismillahirrahmanirrahim adalah aku memohon barokah, keberkahan daripada apa yang akan aku mulai, dan aku memohon pertolongan kepada Engkau. Ada hadis Nabi SAW, meskipun sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa ini hadisnya betul, tapi maknanya sahih insyaallah. Kata Nabi SAW, kullu amri di balin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta. Dalam riwayat yang lain dikatakan aqta. Kata Nabi SAW, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus dari berkah. Artinya tidak dapat berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu adalah kebaikan pada amal tersebut. Dan kita perlu, Pak, kita ingin semua yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Jangan sampai yang kita lakukan justru dapat dosa, bukan dapat pahala. Ya. Kalau barokah itu kebaikan di dunia kita dapat, nanti di akhirat kita akan dapatkan pahala. Kita akan nikmati dari apa yang kita lakukan. Ya. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwa setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus dari keberkahan. Sehingga para ulama mengatakan mustahab hukumnya, disukai bagi orang yang akan melakukan suatu perbuatan yang penting, ya, satu perbuatan yang baik, hendaknya dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk perkara-perkara yang baik, misalkan mau berangkat kerja, keluar dari rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau mulai usaha, baca Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk minta berkah dan minta pertolongan dari Allah. Nah, hukumnya haram, tidak boleh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kalau dia mau melakukan perbuatan maksiat. Orang mau minum khamr, baca Bismillah. Atau apa namanya itu? Judi online, saya mau pasang ini, Bismillah. Ini tidak bisa menjadikan apa?
perbuatan itu menjadi berkah. Paham Pak ya? Bisa dipahami ini? Jadi kapan kita baca bismillahnya? Kalau kita mau memulai perkara-perkara yang baik. Ya, memulai perkara-perkara yang baik, ucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Tadi kita minta berkah dari Allah, kemudian kita minta pertolongan. Kenapa Pak kita minta pertolongan kepada Allah? Jawabannya karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Oh, kita ini makhluk yang lemah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak dibantu sama Allah. Ya, maka jangan jadi manusia yang sombong. Ya, jangan jadi manusia yang sombong. Melupakan Allah dalam setiap amalnya dia, dalam setiap perbuatan dia. Ya, ketika dia diluaskan rezekinya, dia bilang, oh ini karena kecerdasan saya, kepintaran saya memang. Ya, dia punya usaha, usahanya maju karena memang saya ini dari keluarga pedagang misalkan, ya. Dari zaman kakek saya dulu begitu. Ya lupa, yang menjadikan kakeknya pintar berdagang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan dia untuk mencari rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan itu. Kita semua adalah makhluk yang lemah. Ya, maka setiap saat kita selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maknanya adalah sering diterjemahkan zat yang maha pengasih. Ini adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah. Jadi Allah Tuhan kita itu memiliki apa yang disebut dengan istilah Asmaul Husna. Jadi tidak cuma satu namanya. Namanya banyak, tapi menunjukkan kepada zat yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman salah satu namanya. Apa makna daripada Ar-Rahman? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu memiliki makna yang hampir mirip, dekatan. Rahman maknanya adalah zat yang maha pengasih. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala manusia bisa hidup di dunia. Siapapun dia, baik dia orang yang taat ataupun orang yang maksiat, mau dia orang beriman ataupun tidak beriman, dikasih kehidupan oleh Allah di dunia. Karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat apa? Umum. Jadi Ar-Rahman adalah nama Allah, salah satu nama Allah yang menunjukkan kasih sayang Allah yang sifatnya global, umum, mencakup semuanya. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik dia beriman atau tidak beriman, baik dia orang soleh atau orang salah. Ya, maksudnya orang salah, orang yang tidak soleh, semuanya. Ya, mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, diberikan kemudahan hidup, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah ini juga salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ar-Rahim maknanya adalah zat yang maha penyayang. Ya, kata para ulama, Ar-Rahim terkandung di dalamnya adalah sifat kasih sayang Allah yang bersifat khusus. Kalau Rahman itu sifatnya apa? Umum, semuanya dikasih. Kalau Rahim khusus. Khusus buat siapa? Khusus buat orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman mendapatkan kasih sayang yang khusus dari Allah. Selain yang umum gak dapat yang khusus. Gimana yang khususnya? Pertama, Allah akan membimbing dia, dibimbing hidupnya, sehingga dia menjadi orang yang baik, membawa manfaat dimanapun dia berada. Yang kedua, Allah akan berikan kasih sayangnya nanti di mana? Di akhirat. Ya, di akhirat nanti Allah akan berikan kasih sayang kepada mereka, sehingga kemudian dengan kasih sayang Allah itulah kita masuk surga. Nah, kita kadang-kadang berpikir bahwa ingin masuk surga. Ya kan? Kita semua tentu kalau ditanya mau masuk surga kan, jawabannya mau Ustaz, gitu ya. Pasti mau masuk surga. Pernah nggak kita berpikir bahwa surga itu ada mendatangi masjid untuk sholat? Yang kedua, amal yang kita lakukan itu banyak atau tidak sih? Jawabannya tentu amal yang kita lakukan itu sedikit. Nggak sebanding Pak, kalau kita mau membeli surganya Allah dengan amalannya kita itu nggak sebanding. Berapa banyak amal kita coba? Karena kita kalau ditanya
ada ungkapan sebagian orang mengatakan kita itu harus seimbangkan antara dunia dengan akhirat. Betul ya Pak? Kita harus seimbang dunia dengan akhirat. Pertanyaan saya, yang dimaksud dengan seimbang dunia akhirat itu gimana? Bagaimana? Kita dikasih waktu sama Allah berapa? 24 jam sehari semalam. Pernah nggak kita berpikir seimbang dunia dan akhirat? Berarti kita harus bagi 12 jam buat dunia, 12 jam buat akhirat. Bisa Pak? Saya mau tanya, ada yang bisa? 12 jam kita khusus buat akhirat, 12 jam itu fokus kerja. Atau jangan-jangan dari yang 12 jam untuk akhirat tadi, waktu sholat saja dunia masuk ke sini. Allah saya. Lalu kita sholat Allah, harusnya ini untuk siapa? Untuk Allah kan, waktunya untuk akhirat kan? Tanya 12 jam harus imbang dunia dengan Allah Akbar. Pikir, toko tadi belum ditutup ya? Kadang-kadang perkara kunci masih masuk di waktu dalam apa? So, gimana mau seimbang dunia dengan akhirat? Gimana kita mau seimbang? Ya. Kemudian waktu ada orang mengeluh sakit, darah tinggi, kolesterol naik, ya, asam uratnya naik, itu kira-kira sebabnya karena mikirin akhirat atau karena mikirin dunia? Sebabnya kenapa kira-kira? Bikin orang malam nggak bisa tidur gitu, gelisah gitu kan. Itu karena mikirin saya ini kira-kira masuk surga atau masuk neraka ya saya. Atau yang dipikirin besok apa ini kira-kira bisnis yang perlu dibuka ya. Ini gimana? Masalah belum beres-beres. Apa yang kita pikirkan sampai kemudian kita nggak bisa tidur di waktu malam? Gara-gara nggak bisa tidur, darah tingginya naik, asam uratnya naik, semua penyakit datang. Karena kita mikirin akhirat, ternyata nggak adil Pak gitu. Amal kita sudah sedikit, kemudian gak adil ya, kemudian apa? Bikin masuk surga. Maka kita masuk surga itu bukan karena amal. Amal kita itu, amal yang kita lakukan, inilah nanti yang akan mendatangkan kasih sayangnya Allah kepada kita. Karena kasih sayang Allah inilah kita masuk surga, bukan karena amal kita. Maka jangan pernah kita membanggakan amal kita sedikit pun, jangan. Gak ada manfaatnya kita membanggakan amal. Oh saya udah begini, saya sudah begitu, jangan. Kadang-kadang yang seperti ini orang jadi lupa ketika dia merasa bangga dengan amal yang sudah dia lakukan. Ya, ini nanti akan jadi orang yang sombong sehingga kemudian apa? Allah nggak suka. Bukan pahala yang dia dapatkan, justru malah azab. Allah Akbar. Baik. Bisa aja dulu. Lewat 28. Berapa menit? 8 menit. Kita lanjutkan atau begini? Gak apa-apa, kita lanjut sedikit ya. Baik. Beliau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Kalimat Rabbil alamin tadi saya katakan diterjemahkan ke bahasa kita, Rabbul alamin itu adalah Tuhan semesta alam. Rabbul alamin itu ada dua kalimat. Ada kata Rabbun, itu di bukunya Rabbi. Kemudian ayat kedua Al-alamin. Apa makna kalimat Rabb? Rabbun. Rabbun ini ada juga di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Kalau bismillahnya ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sih arti kalimat Rabb itu? Rabbun itu dalam bahasa Arab berasal dari kata Rabba yurabbi tarbiyatan. Rabba yurabbi tarbiyatan. Maknanya apa? Tiga. Satu, Al-Khaliq. Jadi kalimat Rabb itu maknanya adalah Allah itu sang pencipta. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah sebagai penciptanya alam semesta. Yang kedua, Al-Malik, pemiliknya alam semesta. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita memuji Allah sebagai pemiliknya alam semesta. Yang ketiga, Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta.
Berarti alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah sebagai pengaturnya alam semesta. Ini Pak, ini tiga, ini makna Rabbun. Ya, kalimat Rabbun tadi Al-Khaliq, tidak ada pencipta selain Allah. Dan ini diakui oleh semua manusia. Tidak ada manusia hidup di dunia ini mengatakan ada pencipta selain Allah. Sampai pun orang non-muslim kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, dia jawab, siapa Pak kira-kira? Iya, Tuhannya, Allah. Siapa yang sudah memberikan rezeki kepada kamu? Dia jawab, Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semuanya. Fitrahnya manusia, fitrah itu tabiat yang dibawa sejak lahir. Dan fitrah itu adalah asal penciptaan manusia. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah yang lurus, mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan dia. Dalam perjalanannya nanti ada yang rusak fitrahnya. Ada orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, orang-orang ateis. Karena apa? Fitrahnya rusak. Nabi mengatakan bahwa semua manusia yang lahir ke dunia ini dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang mengubah dia, apakah menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Cara mendidik orang tuanya inilah nanti yang akan berubah dia dari kefitrahannya tadi. Baik, intinya bahwa Al-Khaliq, Allah sang pencipta, diakui oleh semua manusia. Al-Malik, Allah adalah sang pemilik alam semesta ini. Karena dia yang menciptakan, maka kemudian dia juga yang memilikinya. Saya ingin membuat satu analogi, Pak. Walillahil masalul a'la. Dan Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi daripada apa yang disampaikan. Saya membuat permisalannya sebagai bentuk taklid. Tidak ada niatan untuk menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Tapi ini sebagai taklid, maksudnya pendekatan pemahaman kita. Kalau misalnya sampai yang membuat sebuah rumah atau sebuah toko, buat toko. Toko itu dibuat dengan modal sampean sendiri, pakai uang sampean, dibuatlah toko. Setelah jadi toko, kemudian diisi dengan barang-barang dengan modal sampean sendiri juga. Tidak ada musyarik, maksudnya tidak ada orang yang ikut sahamnya di dalam pembuatan toko tersebut. Setelah jadi, kemudian setelah ada barang-barangnya, kemudian sampean mempekerjakan seseorang untuk menjaga toko tersebut, gitu ya. Kerjakan orang ini. Setelah berjalan, kan ada untungnya tuh dari toko tadi. Setelah dapat untung, ternyata keuntungannya itu tidak diberikan kepada jenengan, kepada sampean yang punya modal, tapi diberikan kepada saya yang tidak punya saham apa-apa untuk apa? Membangun toko tersebut. Kira-kira apa? Kira-kira sikap yang sampean ambil bagaimana? Oh iya lah, sampean ini sudah saya gaji, ini toko punya saya, barang-barangnya juga pakai modal saya, sampean saya gaji, kok tiba-tiba setelah dapat untung diberikan kepada yang lain? Saya yang punya, kok sampean berikan kepada yang lain? Kita lihat yang berbeda. Kita ini hidup di mana? Di bumi, punya siapa? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada kita untuk menghasilkan uang? Allah. Siapa yang memberikan fasilitas kehidupan kepada kita? Allah. Semuanya Allah yang ciptakan, Allah yang berikan kepada kita. Tapi kemudian tiba-tiba ada manusia yang beribadahnya tidak kepada Allah, beribadahnya kepada patung, beribadahnya kepada pohon besar dan seterusnya. Kira-kira bagaimana? Apakah layak seorang manusia yang diciptakan oleh Allah, yang hidup di dunia, dunianya milik Allah, yang memberikan rezeki kepada dia Allah, tiba-tiba dia serahkan ibadahnya kepada selain Allah? Tentunya tidak benar. Maka konsepnya dalam Islam, dalam beribadah itu harus apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, atau yang lebih dikenal dengan istilah apa? Mentauhidkan Allah dalam ibadah dan menjauhi apa? Kesyirikan. Allah cuma minta satu hal dari kita, Pak. Allah tidak minta yang lain.
Allah ciptakan kita, Allah berikan fasilitas kehidupan kepada kita dan seterusnya dan seterusnya. Allah tidak minta imbalan apapun dari kita. Cuma satu yang Allah minta, apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Itu di awal surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah. Yang Allah minta cuma satu, wahai manusia, sembahlah Allah saja yang sudah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Allah yang sudah menciptakan ja'alakumul arda firasha, menciptakan dunia ini, bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai atapnya, kemudian menurunkan air hujan dari langit yang dengan air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan sebagai makanan buat kita, sebagai rezeki buat kita. Dari air hujan tumbuh pohon sawit, pohon sawitnya berbuah lebat dijual buat penghidupan kita dan seterusnya. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an mubarakan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan. Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kamu jadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu bahwa Allah lah yang sudah ciptakan kamu, menyediakan fasilitas kehidupan untuk kamu. Satu saja yang Allah minta. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu maghrib, waktu isya, balik lagi kita. Kita cukupkan pelajaran kita pada malam hari ini sampai di sini. Ya. Ini tidak bukan sesi tanya jawab karena waktunya sudah habis. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, mungkin setelah salat isya nggak apa-apa. Ya, kalau ada yang mau bertanya, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Intinya dari apa yang disampaikan penulis mengawali surat risalah beliau dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan penjelasan yang sudah disebutkan tadi. Jika ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah saya maaf. Kita tutup majelis ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum